Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Walaupun saudara masih di rumah masing-masing, kita yakin dan percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih diberi kami kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Diberkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani, diberkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami akan mulaikan ibadah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Hujan keselamatan, hujan pemulihan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan,
ini kami digoncang oleh virus corona, tapi satu yang menjadi keyakinan kami, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba Tuhan, diurapilah hamba-Mu ya Bapa, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami, menegur dan menasehati hidup kami Tuhan. Siap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lihat Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan membaca bagi kita ayat yang ke-6, saudara. Dalam pasal 1 ini ada 2 perikop yang kita lihat di sana tentang Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat ke sorga. Hari Kamis lalu saya katakan dalam Alkitab kita ada 2 kitab yang menceritakan tentang kenaikan Tuhan. Yang pertama adalah kitab Injil Lukas, yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Dan kedua kitab ini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas, saudara yang kasih. Nah, mari kita akan lihat ayat yang ke-6. Di sana perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka. Siapa mereka? Murid-murid. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam cerita yang kita baca hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga, ada pelajaran yang indah yang kita bagikan, kita share saudara, dan kita pelajari sama-sama pada hari ini. Yaitu di mana ayat 6 katakan ketika murid-murid berkumpul bersama dengan Yesus saudara, maka timbul satu pertanyaan murid-murid saat itu. Kenapa saudara? Karena pada masa itu orang-orang Israel sedang mengalami masa-masa yang suram, masa-masa yang sukar, saudara yang kasih. Kenapa saya katakan masa-masa yang suram dan masa yang sukar? Karena bagi bangsa Israel pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka dalam tekanan yang sangat luar biasa. Saudara, dalam perjanjian baru yang kita lihat dan kita baca mulai dalam Injil Matius, saudara, kita jumpai bagaimana ada banyak orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang pengemis, saudara, yang meminta-minta. Dan ketika bertemu dengan Yesus mengalami kesembuhan. Ini cerminan yang terjadi pada masa itu. Bagaimana orang-orang banyak yang miskin, saudara, banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang sakit karena penindasan oleh jajahan Romawi pada saat itu. Nah, sebagian ini cerita, sebagian nanya sama Yesus, Tuhan, karena mereka tahu ada mujizat, ada kuasa dia yang Yesus miliki, sehingga mereka ingin menanyakan kepada Yesus itu, mau nggak Yesus Tuhan ini menjadi raja bagi mereka? Dengan artian ketika Yesus mau menjadi raja, Yesus dapat menumpas semua orang-orang Romawi ini, dan bangsa Israel mengalami kemenangan, kemerdekaan, saudara. Loh, ini yang dipikirkan murid-murid saat itu. Mengapa? Karena mereka tahu nih Yesus yang mati aja bisa bangkit, saudara. Berarti kan hal-hal yang lain bisa diatasi, saudara. Karena itulah murid-murid bertanya sama Tuhan Yesus, mau nggak menjadi raja, pulihkan ini bangsa Israel ini? Tapi perhatikan apa jawaban Yesus. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, saudara, karena semua itu Bapa yang tetapkan. Pelajaran apa yang mau kita belajar, saudara? Apa yang mau kita ambil dari cerita ini, saudara, dari pemberitaan firman hari ini? Yang pertama saya pelajari adalah jangan pernah kita memaksakan kehendak kita. Seringkali kita manusia ingin memaksakan kehendak kita kepada Tuhan.
Seringkali kita manusia ingin memaksakan kehendak kita kepada orang lain, tanpa kita memikirkan akibatnya, tanpa kita memikirkan nanti seperti apa jadinya. Seringkali kita ingin memaksakan kehendak kita. Ya, suami sering memaksakan kehendak kepada istrinya, demikian pun istri, atau anak-anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak-anak. Lebih-lebih kita sering memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Tuhan, kalau saya minta ini, kasih dong. Tuhan, kalau saya doa minta sesuatu, Tuhan kasih dong. Kita seringkali ingin memaksakan kehendak kita. Ya saudara yang kasih, dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua bilang apa? Jangan kita menjadi serupa seperti dunia ini, tapi biarlah kita mengalami pembaharuan dalam budi kita, supaya kita ngerti nih apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan, mana yang baik, yang suci, yang kudus, yang berkenan. Itu supaya kita tahu, ya kan saudara, supaya kita ngerti nih. Pelajaran yang pertama, jangan pernah kita memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Kita kalau udah minta A, maunya A, saudara. Kalau kita minta doanya ini kan gitu, saudara. Yang pertama kita pelajari, jangan pernah kita memaksakan kehendak kita. Yang kedua saya pelajari dalam Alkitab ini, saudara, murid-murid mengakui, saudara yang kasih, kemahakuasaan Tuhan. Karena itulah mereka katakan, Tuhan mau nggak pulihkan? Iya kan saudara? Mau nggak pulihkan bangsa ini? Artinya murid-murid mengetahui bahwa Tuhan ini sanggup memulihkan bangsa mereka saat itu. Pelajaran yang kedua, kalau saja murid-murid mengakui itu, mengapa kita tidak bisa mengakui bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara? Ada banyak orang hari ini nggak percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Ada banyak orang hari ini nggak percaya Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita, kesehatan kita, saudara yang kasih. Mari bawa hidup kita ini lebih mengandalkan Tuhan. Mari bawa hidup kita semakin percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Satu bangsa aja dia bisa pulihkan. Ingat, dia sudah mati, dia bangkit dari antara orang mati. Gak ada yang bisa buat seperti Tuhan kita. Bahkan dia naik ke surga. Ini menandakan kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan, saudara. Mari bawa hidup kita untuk lebih percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Apapun yang saudara alami hari ini, percaya Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, mari belajar kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Tuhan bilang apa? Kamu gak perlu tahu masa dan waktunya. Kamu gak perlu tahu kapan saya jawab doa kamu, kapan saya jawab persoalan kamu. Kamu gak perlu tahu. Yang perlu kamu kerjakan, ayat yang ke-8 bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kepadamu. Artinya Tuhan mau kita gak usah ngurus apa yang Tuhan mau buat. Urus diri kita, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Kita belajar tunduk kepada otoritas Tuhan, saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, ketika Roh Allah memenuhi saudara, kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kita bilang untuk bersaksi, saudara. Bukan untuk minta ini, minta itu. Enggak, perhatikan ayatnya. Kalau kita sudah menerima kuasa itu, maka kita akan apa? Menjadi saksi. Ini kuasanya. Kita bisa menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara yang kasih, kita belajar yang ketiga, tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya, ada Roh Allah, Roh Kudus yang senantiasa disiapkan bagi saudara. Kenaikan Yesus Kristus ke surga tidak berarti dia meninggalkan saudara sendiri. Ada Roh Kudus yang dia siapkan, yang dia mau berikan untuk memenuhi hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara hari ini. Kita percaya bahwa firman Allah menjadi kekuatan bagi saudara. Mari kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman Allah yang kami dengar. Biarlah hari ini kami belajar bahwa ternyata hidup kami adalah hidup karena kuasa Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena itu kami tidak ingin memaksakan kehendak kami Bapa. Kami percaya bahwa otoritas Tuhan, kuasa Allah itu nyata dalam hidup kami. Dan kami mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kami mau hidup percaya. Kami mau menerima Roh Kudus itu yang menjadi kuasa yang ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, diberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing hari ini, dari orang-orang tua,
pemuda-pemudi sampai anak-anak kecil, pekerjaan jemaatmu, usaha kebun ladang ternak jemaatmu diberkati, kesehatan rumah tangga masa depan diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih kerohanian kami terus bertumbuh, iman kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.